Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, materinya hari ini kita tentang turunan parsial tapi orde tinggi. Turunan parsial orde tinggi itu sama kayak turunan parsial biasa ya. Kalau misalnya gini, turunan pertama, turunan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itulah yang dikatakan dengan orde tinggi. Kalau misalnya turunan biasa nih, saya misalkan Y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat ditambah 7x, maka turunan pertamanya 12x pangkat 3 dikurang 10x ditambah 7. Turunan yang keduanya turunkan lagi, kita kalikan 36x kuadrat dikurang 10. Nah, turunan yang ketiganya menjadi 167 di 2x. Turunan yang keempatnya jadi 72. Turunan kelimanya 0. Nah, ini yang dikatakan dengan orde tinggi. Ini untuk turunan biasa. Sekarang kita mempelajari tentang turunan parsial. Artinya ada fungsi yang memiliki variabel lebih dari 1. Nah, dia bisa untuk fungsi x dan y dan fungsi x, y, z. Nah, ini kita mulai dengan dua variabel dulu ya. Fungsi fx, y. Nah, fx, y, pertama kita fungsi x yang kita turunkan. Kemudian kita turunkan lagi terhadap si x. Jadi saya mau coba untuk orde 2. Jadi turunan yang kedua aja ya. Nah, kemudian fungsi si x ini bisa kita turunkan lagi pada fungsi pada variabel si y. Kemudian variabel y kita turunkan terhadap y lagi, variabel y kita turunkan terhadap si x. Ini sama dengan kalau misalnya ditulis gini, turunan dari si x kita turunkan lagi terhadap si x. Ini turunan dari si x kita turunkan lagi terhadap si y. Hasil turunan dari si y kita turunkan lagi terhadap si y. Nah, hasil dari turunan si y, turunan dari si y kita turunkan lagi terhadap si x. Ini untuk yang ini ya. Nah, ada 4. Ini saya pakai untuk turunan yang kedua dulu. Oke, nah ini kalau misalnya saya buatkan, berarti ini di f per dx kuadrat. Ini di kuadrat maaf ya. Do, bacanya do kuadrat f per do y do x. Do kuadrat f per do y kuadrat. Do kuadrat f per do x do y. Nah, ini akan bernilai sama. Oke. Nah, saya akan coba dalam bentuk contoh soal. Jadi ada 4 ya dia. Misalnya fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Oke, yang pertamanya saya coba turunkan yang x, diturunkan lagi kepada si x. Artinya ini kan turunan si x dulu, baru diturunkan lagi terhadap si x. Turunan si x ini berapa? 3x kuadrat ditambah, lihat ini ada si y tulis jadi konstanta. Nah, x kuadrat turunannya 2x. Ini ada x-nya, nggak ada, berarti 0. Sampai di sini aja. Nah, hasilnya yang ini kita turunkan lagi terhadap si x. Nah, 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x ditambah. Ini y tetap ya, y-nya ini sebagai konstanta. 2x turunannya 2. Oke. Nah, sekarang kita mulai turunkan terhadap si y. Si x kemudian kita turunkan lagi kepada si y. Berarti yang terakhirnya pada y ya, y di luar. Nah, hasil turunan si x ini kan udah ada nih, yang ini. Kita buat 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Kemudian kita turunkan lagi terhadap si y. Ini ada y-nya, nggak ada 0. Berarti nggak usah dibuat. Ini ada y-nya, ada 3y ini 2x. Tetap kita tulis karena konstanta, x-nya sebagai konstanta. Nah, 3y turunannya apa? 2y pangkat
3y pangkat 2. 2 kali 3, 6. XY kuadrat. Oke. Kita coba turunan si Y. Kita turunkan lagi terhadap si Y. Nah, ini turunan dari Y-nya, ini jadi 0. Karena nggak ada ya Y-nya. Nah, ini Y-nya pangkat 3 X kuadrat. X kuadratnya kita buat jadi konstanta. Y pangkat 3 turunannya adalah Oh iya benar. Y pangkat 3 turunnya adalah 3y kuadrat. Di sini y-nya jadi min 4y. Oke. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap si y. Kita turunkan lagi hasil y, turunan y ini kita turunkan lagi terhadap si y. Di sini konstantanya 3x kuadrat. Y kuadrat turunannya menjadi 2y. 4y jadi 4. Ini jadi 6x kuadrat y dikurang 4. Sekarang kita coba turunan si y, kita turunkan lagi terhadap si x. Nah, turunan y udah ada nih ya. Berarti d dx 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4y. Kita turunkan lagi terhadap si x karena x-nya yang kedua nih. Maka ini x-nya, y-nya jadi pajangan, y kuadrat atau jadi konstanta maksudnya. Ini jadi 6x dan ini x-nya nggak ada jadi 0. Nah, lihat nih. Di sini saya coba lingkarin untuk ini dan ini nilainya gini untuk ini. Artinya untuk dua fungsi ini sama seperti penjelasan yang di awal. Dia sama. Oke. Saya akan coba soal menggunakan trigono ya. Ini contoh yang kedua. Contoh kedua, fx, y sama dengan x y kuadrat dikurang sin xy. Oke. Nah, kita turunkan yang pertama dulu. Fx terhadap si x. Berarti hasilnya ini terhadap si x ya. Berarti ini x-nya apa? Y-nya tetap, x-nya 1. Nggak perlu tulis. Sin turunan sin adalah cos xy. Cuman ini kan sebagai u. Sin u sama dengan u asen cos u. U asennya berapa? Turunan dari si xy adalah y. Kenapa? Karena x-nya itu jadi 1. Jadi y cos u-nya apa? xy. Berarti sini ada y. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap si x. Nah, perhatikan ini ada dua fungsi yang di sini. Yang di sini ada dua fungsi. Ini fungsi pertama dan ini fungsi kedua. Nah, kita buat dulu di luar dari itu. Misalkan P ya. P sama dengan y cos xy. Oke, fungsi y dan fungsi cos xy. Nah, ini kita buat sebagai u dan ini kita buat sebagai v. Nah, rumus v aksen itu u aksen v tambah uv aksen. U aksennya berapa? Perhatikan di sini u-nya kan y ya. Sementara kita turunkan terhadap si x, maka u-nya akan berubah menjadi 0. Kenapa? Karena nggak ada x, ini y aja. Oke, v aksennya cos turunannya adalah min sin. Nah, turunan dari si xy terhadap si x tinggal si y. Nah, kita masukin u aksennya 0 dikalikan berapapun hasilnya akan jadi 0. Berarti kita tinggal nulis yang sebelahnya lagi. U-nya berapa? Y. U aksennya min y, berarti y kuadrat buat min di depan sin xy. Oke, ini kita masukin y kuadrat turunan dari x pada y kuadrat tidak ada 0. Berarti tinggal yang di sini. Ini kan ada min ya di depannya ini. Baru masukkan min y kuadrat sin xy. Min jadi positif, y kuadrat sin xy. Itu untuk fxx. Nah, sekarang kita turunan si fx terhadap si y.
fx terhadap si y. Berarti turunan si x dulu, kemudian kita turunkan terhadap si y. Turunan terhadap si x ini yang tadi nih ya, yang turunan pertama, berarti y kuadrat kurang y cos xy. Y kuadrat kurang y cos xy. Oke, ini kita turunkan lagi. Lihat nih, ini tetap dua fungsi. Kita tulis di bawah. Cari dua fungsi. Kita misalkan P. P sama dengan Y cos XY. Nah, U ini sebagai U, Y ini sebagai U, dan ini sebagai V. U asalnya berapa? Karena terhadap si Y, maka dia Y ini turunan dari U ini terhadap si Y. U-nya kan Y, berarti 1. Turunan ini cos min sin XY. Turunan XY terhadap si Y, tinggal si X. Ini ada min ya. Maka P aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. U aksennya 1, V-nya cos XY. U-nya apa? Y. V aksennya min X sin XY. Ini bisa kita tulis cos XY dikurang XY sin XY. Kita masukin kemari. Oke. Nah, ini yang pertama, Y kuadrat. Y kuadrat turunannya lagi terhadap si Y, maka jadi 2Y. Ini min. Kita masukkan penjabaran ini. Cos XY dikurang XY sin XY. Tutup lagi. 2Y kurang cos XY, min sama min jadi tambah XY sin XY. Oke, nah kita coba yang ketiga. 3Y terhadap Y. FY turunan Y kita turunkan lagi terhadap si Y. Nah, FY-nya saya buat ulang aja lagi ya, soalnya X kuadrat XY kuadrat XY kuadrat kurang sin XY. Oke. Ini kita turunkan terhadap si Y. Turunan ini Y, berarti X-nya tetap kita tulis Y kuadrat, turunannya 2Y. Dikurang XY, sin menjadi cos XY. Turunan dari XY terhadap si Y tinggal si X. Oke. Kita turunkan lagi terhadap si Y. Nah, ini kita tulis lagi seperti tadi. Oke, P sama dengan X cos XY. U-nya si X. Biar beda ya, saya buat warnanya beda. Ini U, ini si V. U aksen karena dia terhadap si Y, maka 0. V aksen terhadap Y tinggal X cos sin XY. Cos turunannya min sin ya. Maka V aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. U aksennya apa? 0, nggak perlu kita tulis, tinggal si V. U-nya apa? X. V-nya min X kan sin XY, karena X kali X kuadrat. Oke, saya coba tulis 2XY turunannya terhadap si Y, tinggal 2X. Ditulis min X kuadrat sin XY sama dengan 2X tambah X kuadrat sin XY. Nah, untuk F YX akan sama dengan FXY. Turunan yang ini akan sama dengan yang ini. Ini sama dengan FXY akan sama dengan FY
X. Oke, demikian penjelasannya. Oke, saya coba untuk 3 variabel. Berarti f, x, y, dan z. Nah, kita hanya turunan pada orde 2 dulu ya. Nanti kita coba merumuskan untuk orde 3. Nah, orde 2 berarti fx dulu. Biar nggak payah ya. Fy dan fz. Oke, fx pertama terhadap si x, kemudian terhadap si y, dan terhadap si z. Fy pertama terhadap si x, kemudian terhadap si y, dan kemudian terhadap si z. Jadi gini caranya biar mudah. Fz pertama si x, kedua si y, dan ketiga kepada si z. Ya. Jadi ini untuk lebih mempermudah kalau kita masukkan dalam soal. Jadi ini artinya do dx kuadrat do kuadrat f per do x do y do kuadrat f do x do z. Do kuadrat f per do y do x. Nah, ini akan sama ya nilainya. Do kuadrat f do y kuadrat do kuadrat f do y do z. Oke. Do kuadrat f do z do x. Nah, ini akan sama. Do kuadrat f do z do y. Ini sama. Ini do kuadrat f do z kuadrat. Jadi kalau untuk soalnya kita berarti yang kita cari itu hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 aja, nggak sampai 9 ya, karena ada 3 pasangan yang sama. Oke, gimana kalau turunan yang ketiga? Turunan yang ketiga untuk x, y, z. Saya coba ya. Untuk x, y dulu. Fungsi pada x, y fx, y. Tadi yang turunannya sampai kedua, orde kedua. Nah, ini orde ketiganya. Berarti fx dulu dan sini si fy untuk mempermudah. Berarti fx turunkan terhadap si x, kemudian kita turunkan lagi terhadap si x. Fx ini terhadap si x yang 3 terhadap y. Fx ini udah x udah 2 biji, 2 kali. Nah, kita sekarang fy terhadap si x dulu, baru terhadap si y. Nah, begitu juga dengan fy. Fy turunan terhadap si x, kemudian x lagi. Fy terhadap si x, kemudian si y, karena 2 ya, cuman variabel lah. Fy x terhadap fy, udah habis. Dan ini jadi fy terhadap si x, fy terhadap si y. Jadi ada 8. Gimana kalau 3 variabel? Jadi gitu ya, bentuk hingga seterusnya sampai habis. F, X, Y, Z. Saya buat di sini F, X dulu. Sini F, Y. Berikutnya F, Z. Nah, ini saya ganti biru aja. 3 ya, kita turunkan terhadap 3 kali. Tadi yang 2 kali udah. Ini turunan orde 3. Fx terhadap x dulu. Lihat ya, ini fx, yang keduanya x, yang ketiganya juga x. Oke, ini tetap terhadap x sampai 3 kali pengulangan. Fx terhadap z. Oke, ini x udah, yang keduanya x-nya udah, berarti yang keduanya jadi y. Fx kita ganti jadi y
terhadap si X, ngulang lagi yang ketiganya tetap X Y terhadap si Y, Fx Y terhadap si Z. Nah, yang kedua udah, sekarang yang ketiga dia terhadap si Z. X nya tetap Fx Y Fz Z. Nah, sekarang Y sama, caranya sama. Fy pada X dulu. Oke. Y P3 kali kita ngulang terhadap Z. Nah, udah itu terhadap Y yang kedua ya. Sebenarnya lihat yang keduanya aja dulu. Yang lainnya nanti bakal mengikuti terhadap si Z. Kemudian X udah 3, Y udah, sekarang Z. Kita ulang pada si X. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan ketika kita mengerjakan soalnya terhadap si Z. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 9 ya. 9 dan 9 kali 3 27. Oke. Sekarang si Z nya Fz ya. Fz pada si X, Fz pada si X lagi, tapi yang ketiganya si Y Z. Dah, kita sekarang Fy X terhadap si Y. Oke, sekarang si Z. Ini ya, dan seterusnya juga bisa dibuat. Jadi kalau 4 lagi, 5 lagi, berarti 4 kali 4 16 biji ke bawah, 4 kali 5 ke bawah lagi. YZ. Oke ya, ini 3 karena pengulangannya pada 3 variabel ya, seperti ini. Dan seterusnya, kalau 4 berarti tambah lagi sini 4 buat pengulangan sampai 3, yang ininya 4 ke samping, 3 4 ke samping, dan seterusnya. Oke.